إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nuansa yang berbeda pada Jumatan kita kali ini di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Biasanya masjid ini penuh, membludak lantai 1 dan lantai 2. Tidak lain dan tidak bukan, peristiwa ini hari ini adalah karena sedang liburan santri-santri Al-Furqan. Ketahuilah jamaah kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa liburan dalam pandangan seorang muslim itu hanya urusan administrasi, dan itu hanya untuk urusan formalitas duniawi. Karena dalam kehidupan seorang muslim tidak ada yang namanya liburan. Tidak ada yang namanya liburan dalam arti istirahat total dari semua aktivitas yang ada. Suatu hari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya. Yani ada yang mengatakan kepada beliau, "Mata rahatu ya imam?" Kapan kita itu bisa istirahat wahai imam? Kapan kita itu bisa, aktivitas kita itu bisa kita hentikan istirahat? Maka beliau mengatakan, indama tadha'u awwala qadamika fil jannah. Tatkala engkau meletakkan langkah kamu yang pertama kali di surga. Makanya dalam kehidupan seorang muslim, hakikat sebuah liburan itu hanyalah pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Pindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Pindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Ibadah dalam arti umum yang pernah dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Maka seorang muslim hendaknya cerdas, hendaknya pintar, menggunakan semua kondisi yang ada untuk memaksimalkan ibadah yang mungkin ibadah itu tidak bisa dilakukan di waktu-waktu yang lainnya. Maka dalam nuansa yang semacam ini para jamaah yang dimulakan Allah Ta'ala, ada satu ibadah yang amat sangat agung, yang itu dilakukan oleh para santri, yang itu dilakukan oleh para guru dan pegawai, yang itu dilakukan oleh orang tua yang mendapati sekarang anak-anaknya sedang lepas dari aktivitas pesantren atau aktivitas sekolah. Ibadah itu namanya silaturrahim, menyambung hubungan kekerabatan. Saking pentingnya ayat ini, saking pentingnya masalah silaturrahim, maka ayat yang berkaitan dengan perintah silaturrahim ini selalu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW setiap kali beliau khutbah yang kita baca tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Dan bertakwalah kalian kepada Allah
karena dengan namanya kalian itu memohon, yakni dengan namanya. Wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan rahim-rahim kalian, dalam urusan kerabat-kerabat kalian. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang asal muasal penciptaan manusia, yang mana semua manusia itu pada dasarnya adalah satu kerabat yang sama, sama-sama dari nafsin wahidah, sama-sama dari yakni bapak kita Adam dan ibunda kita Hawa. Itu nasab jauh, tapi ada nasab yang dekat, yaitu kerabat dalam arti keluarga dekat kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengkaitkan masalah ini dengan masalah kesempurnaan iman, sebagaimana sabdanya yang kondang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan banyak sekali keutamaannya. Salah satunya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi ajalihi falyasil rahimah." Barang siapa yang kepingin untuk dibentangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dan dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, dalam arti rizki bisa jadi ditambah oleh Allah, bisa jadi rizki itu tetap tapi keberkahannya yang ditambah. Wa yunsa'lahu, yani fi ajali, dilonggarkan, dipanjangkan ajalnya, bisa jadi dipanjangkan beneran, dalam arti Allah Subhanahu wa taala merubah ketentuan Lauhul Mahfuz, atau umurnya sama tapi dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatannya. Dan masalah hubungan kekerabatan ini terkadang akan sulit digapai dengan sempurna kecuali di hari-hari yang semacam ini. Dengan cara apa? Yani kita menyambung hubungan kekerabatan. Kerabat itu para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sering diulang-ulang kata-kata rahim dan arham, sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sering diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, tapi tidak pernah ada ketetapan yang jelas siapa yang dimaksud dengan kerabat. Berarti kembali kepada kaidah umum bahwa yang dikatakan, yang difahami, yang diadat istiadati oleh masyarakat setempat bahwa mereka masih kerabat, mereka masih keluarga dekat, maka termasuk orang-orang yang wajib untuk kita sambung hubungan kekerabatan dengannya dengan berbagai macam cara yang tidak melanggar syariat. Cara yang paling utama adalah dengan ziarah, saling menziarahi, saling mengunjungi, terutama di hari-hari semacam ini. Cara yang kedua dengan membantu kepada kerabat kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berbicara tentang masalah sedekah, antara diberikan kepada orang yang sama-sama butuh, satunya orang butuh tapi tidak kerabat, yang satunya orang butuh dan dia kerabat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk diberikan kepada kerabatnya. Karena tatkala diberikan bantuan itu kepada kerabat, maka itu fungsinya adalah dua. Fungsi yang pertama itu fungsi sedekah, fungsi yang kedua adalah fungsi dari as-silah. Fungsi yang pertama memang dia mendermakan hartanya di jalan Allah, fungsi yang kedua adalah untuk menyambung hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan juga disambung di zaman sekarang dengan terbentuknya grup-grup WA yang itu menyambung hubungan kekerabatan, yang bisa mendekatkan yang jauh, yang terkadang sulit yakni untuk bisa bertemu wajah, bertemu muka, bertemu fisik di setiap saatnya. Terkadang sulit yakni untuk bisa berkomunikasi setiap saat. Terkadang orang itu sulit yakni untuk bisa nyempatkan nelpon di waktu-waktu tertentu. Tapi dengan adanya sambungan yakni alat komunikasi yang Allah mudahkan pada zaman sekarang, maka itu menjadi salah satu wasilah dari bagaimana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari-hari yang semacam ini, yang jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri yang digunakan waktu-waktu semacam ini untuk ibadah agung silaturahim kepada para guru dan kepada para pegawai. Tatkala nanti pekan depan sudah meninggalkan Al-Furqan ini untuk urusan liburan administrasi pesantren, gunakanlah kesempatan itu untuk ibadah yang agung ini. Dan kepada orang tua
yang anak-anaknya sedang tidak ada aktivitas KBM, belajar di pesantren atau di sekolah yang lain, gunakanlah waktu ini untuk menyambung hubungan mereka dengan kerabat-kerabatnya. Jangan sampai putus mereka dengan pamannya. Jangan sampai putus anak-anak kita dengan bibinya, dengan buliknya, dengan pakdinya, dan dengan kerabat-kerabat yang lain. Karena memutus hubungan silaturahim adalah salah satu di antara dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim yang cerdas, yang mampu untuk menggunakan waktu apapun untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah yakni untuk menyambung hubungan kekerabatan ini tidak putus dengan halangan-halangan apapun. Apakah itu halangan dalam arti kerabat itu adalah kerabat yang jelek dengan kita, yang tidak nyambung kerabat kekerabatannya dengan kita, sampai pun seandainya halangan itu adalah halangan agama, berbeda agama. Karena hakikat dari nyambung itu bukan menyambung keluarga yang baik dengan kita, karena itu semua orang itu bisa. Tapi hakikat dari sambung kekerabatan adalah berupaya untuk menyambung kerabat yang dia itu jelek hubungannya dengan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasil bil mukafi." Orang yang nyambung hubungan kekerabatan itu bukan sekedar mukafi, bukan sekedar orang yang balas jasa, bukan orang yang sekedar balas budi. Kalau dia baik, aku akan berbuat baik kepadanya. Kalau pamanku baik, aku akan membaiki dia. Bukan, itu mukafi. Orang yang sekedar yukafi, membalas kebaikan orang lain. Wa innamal wasilu, sesungguhnya sejatinya orang yang menyambung hubungan kekerabatan adalah orang yang menyambung hubungan kekerabatan dari kerabat-kerabat yang mereka hubungannya jelek dengan kita, yang mereka tidak nyambung dengan kita, yang mereka memusuhi kita, yang mereka berbuat jelek kepada kita. Dan ini akan sangat mudah untuk kita lakukan wahai kaum muslimin, tatkala kita memahami bahwasanya muamalah kita di muka bumi ini sejatinya adalah muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbuat baik kepada orang, jangan pernah dibayangkan orang itu mendapatkan kebaikan kita, tapi yang kita bayangkan ini adalah perintah Allah. Kita menjalankan perintah Allah. Dia mau membalas kebaikan kita, alhamdulillah, ajilu busyral mu'min, kegembiraan seorang mukmin yang segerakan. Apabila dia tidak membalas, tidak ada masalah. Toh aku berbuat baik bukan untuk dia berbuat baik kepadaku, tapi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan gaya berpikir semacam itu, makanya dikatakan oleh beliau tadi menjadi amat sangat mudah. Tapi tatkala kita cara berpikirnya adalah minta dibalas dari perbuatan baik kita, maka itu yang sering membuat kita luka hati, dan itu yang membuat orang sering terganjal dari melakukan amal-amal kebajikan terhadap sesama manusia. Karena ibadah kepada Allah itu berwujud ibadah ritual, ibadah-ibadah kita langsung kepada Allah, dan ibadah-ibadah sosial kita kepada sesama kalau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun tatkala kerabat itu kafir. Suatu hari Asma binti Abi Bakar, dia itu sudah datang atau sudah hijrah ke kota Madinah. Ibundanya tatkala itu kafir. Datang, namanya seorang tua, kepingin kangen gitu ketemu sama anaknya. Dia datang ke kota Madinah pada waktu hari-hari gencatan senjata pasca Hudaybiyah,
Tatkala hari-hari gencatan senjata pasca Hudaybiyah, yakni ibundanya Asma Qutailah binti Abdul Uzza datang ke kota Madinah untuk kangen nemui putrinya. Asma bingung, apakah disambut ibundanya? Yani kalau disambut dia kafir, kalau gak disambut dia ibunya. Maka sebelum dia memutuskan perkara, memutuskan sikap, beliau datang menghadap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi atat wa hiya raghimatun." Yani apa itu bahasa? Wa hiya raghimatun musyrikah. Ya Rasulullah, ibuku datang mengunjungi aku. Dia maksa datang, tapi masih musyrik ya Rasulullah. Orangnya masih kufur, orangnya masih syirik. Afa asiluha? Apakah aku boleh untuk menyambung hubungan kekerabatan dengannya? Tak terima, tak yani sambut sebagaimana anak menyambut ibundanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, siliha." Yani iya, sambung hubungan kekerabatan dengan ibundamu. Jika kekufuran tidak menghalangi orang untuk menyambung hubungan kekerabatannya, apalagi perkara-perkara kecil yang lain, selagi masih dalam koridor keislaman. Beda partai, beda organisasi, beda kelompok, beda arah, beda cara berpikir, anggaplah semuanya itu ada, biarkan semuanya itu ada. Tapi di titik ini, bahwasanya kekerabatan itu kehendak Allah, tidak dapat kita minta, tidak dapat kita putus. Teman bisa kita cari, bisa kita putus kalau memang jelek, tapi kerabat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Paman kita siapa, Pak D kita siapa, bule kita siapa, tidak ada pilihan untuk kita. Kita nerima garis takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kondisinya, baik dia itu orang muslim atau kafir, baik dia itu orang baik atau jelek, baik orang itu orang yang baik, yakni yang dukung kita atau tidak, tapi kewajiban kita adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu menyambung hubungan kekerabatan kita, sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan agung dunia, terutama nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل لهم بطانة صالحة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا الله يؤتكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة